Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan melipat. Tahapan melipat 1 hingga tahapan melipat 5 yang kita berikan kepada anak. Untuk lipatan 1 terdiri dari bentuk lipatan yang menghasilkan bentuk segitiga dan segi 4. Khusus untuk melipat 1 ini menjadi pondasi dasar untuk anak, ya. Jadi kita berikan berupa tanda, ya. Ini boleh saja apa saja tandanya, asal konsisten. Di sini saya kebetulan memberikan simbol angka 1. Di sini juga saya memberikan simbol angka 1. Kemudian kebetulan di sini tahapannya 1 untuk bentuk segitiga melipat 1 ke bawah. Nah, ini untuk berikutnya kalau misalnya anak itu belum bisa melipat 1 dengan baik, jadi masih menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, ini harus diulang lagi, tapi mungkin kita akan mengajarkannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan misalnya dari sisi kiri ke kanan, demikian ya, tetap dengan menggunakan simbol untuk memudahkan mereka menyatukan. Kemudian mengapa kita menggunakan kertas 2 sisi yang berbeda? Ini untuk memudahkan anak mengontrol. Nah, kalau misalnya dia masih belum tepat, nah ini kan dia masih terlihat ada garis putih. Nah, kalau misalnya dia sudah melipat dengan baik dan benar, ya kita akan melihat tidak ada hasil garis putih sama sekali, ya, ataupun ada, kalaupun ada ya sedikit sekali, ya. Ini yang menandakan bahwa memudahkan anak untuk mengkoreksinya sendiri, ya. Nah, untuk tahapan melipat 1 ini yang kita lakukan, tahapan untuk mengajarkan pertama kali adalah dengan menghasilkan bentuk segitiga. Karena kenapa bentuk segitiga? Ini karena untuk kelipatan bentuk segitiga, anak hanya fokus pada 1 titik untuk menemukan ke titik yang satunya lagi, ya. Sehingga mengapa lipatan segitiga ini adalah menjadikan nomor 1. Dong ya. Bentar. Ya, mama lagi video, Dek. Sebentar. Ya. Bentar. Ya, makasih. Oke, mohon maaf ada anak saya. Oke, lanjut. Ini pada lipatan 1 dengan cara kedua, ya. Setelah anak menguasai lipatan 1 bentuk segitiga, baru kita beralih kepada lipatan 1 segi 4. Karena lipatan 1 segi 4 ini, ya, sini kebetulan saya memberikan tanda angka 1, sini angka 2, angka 1, angka 2. Nah, ini walaupun ini 41, tapi mereka mungkin mengalami kesulitannya adalah menyatukan di sini, ya, dari sini ke sini. Nah, baru mereka menekan. Jadi menyatukan 2 titik ini yang mengapa lipatan 1 ini yang menghasilkan segi 4 ini menjadi urutan setelah segi 3. Nah, untuk melipat 1 ini pun, ya, segi 4 ini bisa diajarkan dengan melipat dari atas ke bawah, bawah ke atas, dari samping kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya. Ini harus diajarkan karena ini adalah proses cara melipat, ya, dengan proses cara yang sedikit berbeda, tetapi nanti hasilnya akan sama, ya. Ini pun juga ada 4 caranya, ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Untuk tekniknya mana yang lebih dahulu? Nah, ini adalah tergantung dari guru, kebiasaan guru, ya. Secara umum tanya kira-kira guru lebih mana ya, yang paling mudah dulu dari atas ke bawah, selanjutnya habis itu bawah ke atas, selanjutnya
dari kanan ke kiri kah atau kiri ke kanan kah? Yang penting adalah konsistensi. Itu yang saya ini kan tekankan. Untuk kemudian selanjutnya adalah tahapan melipat 2. Ketika tahapan melipat 2 berarti diasumsikan anak ini sudah menguasai dengan baik tahapan melipat 1. Di tahapan melipat 2 ini anak benar-benar melipat hanya 2 kali saja. Jadi dari bentuk segitiga ya. Pada tahap melipat 2 ini boleh sudah tidak menggunakan simbol karena diasumsikan anak sudah menguasai tahapan melipat 1. Sehingga dari hasil melipat 1 ini anak kita ajarkan untuk berlipat secara mirror atau cermin. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya, sehingga tinggal ini ditempelkan ke dalam kertas, kemudian didekorasi disesuaikan dengan tema. Begitu pula dengan selanjutnya adalah melipat 2 ya, dari bentuk lipatan 1 segi 4, kemudian anak diajarkan mirror ya, melipat cermin hingga menghasilkan seperti ini. Melipat 2. Kembali lagi ketika mereka belum pandai menguasai ini ya maupun ini, tinggal guru mengajarkan kegiatan melipat ini kembali diulang tapi dengan cara yang proses yang berbeda. Jadi kalau misalnya di sini ini dari kiri ke kanan, nah minggu besoknya adalah dari kiri ke kanan, kemudian atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Demikian kurang lebih sama ya, dari atas ke kiri kah, dari atas ke bawah kah, atau dari bawah ke atas kah ya, atau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Ini untuk tahapan melipat 2. Selanjutnya saya akan melipat 3. Untuk yang melipat 3 ya, dari hasil melipat 2 ya, ini melipat 2 ya, kemudian kita jadikan mirror ya, jadikan mirror. Ini tahapan melipat 2, kemudian kita jadikan mirror seperti ini ya. Ini saya melipat dari kiri ke kanan ya, mirror sampai kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadinya melipat 3 kali. Kemudian yang persegi panjang ini 1, 2, kemudian ke sini menjadi 3 ya. Kemudian dengan bentuk seperti ini yang diawali dengan anak melipat persegi panjang ya, 1, kemudian kita buka 2, kemudian lipat ke tengah menjadi 3 ya, kemudian segi 3, 1, lipat ke tengah 2, 3 ya, kemudian lipat 3 dari posisi persegi panjang ya, kemudian dibuka, temukan dengan garis 1, maaf ini 1, ini 1, kemudian 2,
3 ya. Selanjutnya adalah melipat 4. Diawali dengan bentuk segitiga 1 2, kita buka, kemudian anak menemukan ke sini ya, dari garis 3 4. Ini benar-benar 4 kali anak melipat ya. Kemudian tahap berikutnya adalah ya, ini 1 2 3, lalu dilipat ke sini jadi 4 ya, lipatan 4. Kemudian ini kita mulai dari segitiga 1 2 3, lalu ke dalam 4, atau ini mau keluar, ini tergantung dulu. Tetap ini adalah melipat 4 karena 4 kali ya. Kemudian berikutnya adalah ya, tahap ini diagonal dulu ya, 1 saya diagonal ya, 1 lalu ini 2 3, kemudian ini ke belakang ya, belakang menjadi 4 kali melipat ya, ditekan ya. Kemudian selanjutnya melipat 4 ya. Ini kita mulai dari kita membuat persegi ya, melipat 1 sepersegi, kemudian 2 3, lalu ke belakang menjadi 4 ya, gitu. Lalu yang berikutnya ya, ini melipat persegi panjang, kemudian dilipat kedua 2, kemudian 3 4 ya. Walaupun ini hasilnya ini mirip, tapi prosesnya adalah berbeda ya. Selanjutnya adalah melipat segi 5. Melipat 5, yaitu melipat 5 kali. Langkah pertama adalah 1, kemudian 2 3 4 5. Oke, untuk tahap ini mungkin tahap yang agak terakhir ya, karena dia dibantu dengan posisi garis yang pas, yang sama ya dengan ini, dari melipat model gini ya, dari melipat 3, kemudian dia menemukan ini, kemudian yang ini ya. Selanjutnya adalah melipat 5 dengan tadi proses dari melipat 4 ya. Ini dari hasil bentuk dasar awal adalah melipat 1 bentuk ya segitiga ya, kemudian ini 2 melipat 2, melipat 3 kali 4 kali, kemudian dilipat ke belakang jadi 4 kali, 5 kali menjadi 5 kali. Ini bisa didepankan seperti ini
Jadi tergantung guru ya. Ini lipatan kelima. Lalu selanjutnya adalah lipatan dengan bentuk segitiga, kemudian melipat ke 2, kemudian melipat 2, lipat 1, 2, 3, 4. Oh, tidak. Ini 1, kemudian ini 2 ya. Ini dulu ya, 2. Habis melipat 2 kali ini, selanjutnya dibuka kembali 3, 4. Nah, ini kemudian setelah 4 seperti ini, lanjut ke belakang. Jadi melipat 5 kali. Ya. Kemudian untuk yang ini dari melipat 4 kali ya, ini 1, ini 2, kemudian dibuka 2, 3, 4, lalu dibalik lagi menjadi 5 ya, 5. Lalu untuk yang ini ya, ini dari melipat 1 kali ya, 1 kali ya, ini melipat 1 bentuk seperti ini, 2, 3, 4, dan selanjutnya 5 ya, seperti ini ya hasilnya. Jadi untuk kegiatan melipat ini memang yang kita stimulasi sesungguhnya yang paling dominan adalah selain kemampuan motorik halusnya adalah kecerdasan visual spasialnya ya. Anak dikenalkan posisi atas bawah, kiri kanan, perputaran, derajat, perputaran diputar 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat, dan seterusnya. Demikian kiranya materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.